Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada khalqika tuballighuna bihi amalana ajilan halan ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, pagi ini dengan kudrah irada Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian Al-Quran, pembelajaran Al-Quran. InsyaAllah juga nantinya ada kesempatan kita bisa melanjutkan untuk pembelajaran tadabbur Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran tidak hanya sampai di pembelajaran bacaan saja, tidak hanya sampai di penghafalan saja, tapi yang paling penting sebenarnya inti daripada pembelajaran Al-Quran adalah tadabbur Al-Quran, yaitu pemahaman atau bisa dikatakan waqi'un fikriyah, artinya pemahaman apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, senantiasa dia belum bisa mengamalkan kalau tidak memahami. Jadi justru inti dari pembelajaran Al-Quran adalah pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, tuntunan di setiap langkah-langkah kita di dalam menjalani kehidupan kita. Terima kasih Pak. Salam dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perantara beliau sehingga Al-Quran itu nyampai kepada kita di zaman sekarang dan insya Allah kekal abadi sampai akhir hari nanti. Baik, pembelajaran kemarin kita sudah membahas terkait dengan sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Sudah masuk ke dalam pembelajaran iqlab dan apa? Safir dan iqlab. Juga alhamdulillah sifat-sifat yang berlawanan sudah kita tuntaskan. Sekarang kita masuk ke dalam sifat yang ketiga daripada sifat yang tidak berlawanan. Yang tidak berlawanan sifatnya ada 7. Yang sudah kita bahas 2. Kemudian sisa 5 sifat yang tidak berlawanan. Ala kulli hal, sifat yang tidak berlawanan yang ketiga itu ada sifat namanya al-lin. Kata Imam Jazari di dalam kitabnya, wal-linu wawun wa ya'un sukkina wa mfataha qablahuma wal inhirafu suhhiha fil lami wal ra'i. 2 sifat ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan setoran bacaan Al-Fatihah kita. Yang ketiga ada sifat lin atau bisa dikatakan layyin. Biasanya disebutkan lin. Wali.
Walinu atau lin. Lin arti bahasa secara bahasanya adalah lunak. Walinu wawun wayaun, dua huruf pada sifat lin, ya. Yang pertama ada hurufnya waw dan ya. Kenapa waw dan ya? Karena waw dan ya adalah dua huruf yang lunak. Arti lunak secara logika Pak, lunak itu mudah dibentuk. Jadi kalau orang lunak, ya, lembut, logikanya itu mudah dibentuk Pak. Jadi lunak itu kalau ada yang dikatakan orangnya lembut, latif, rauf. Kalau orang sudah bersifat latif, rauf, ini yang pertama sekali disandangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Raufur Rahim dikatakan. Kenapa? Karena hanya baginda Rasul SAW yang sempurna memiliki sifat rauf yang disandangkan langsung dengan sifat Allah. Raufur Rahim. Nabi-nabi lain tidak disebutkan Raufur Rahim, hanya Nabi Muhammad. Karena kenapa? Rauf ini lembut, tenang, tapi tidak diremehkan. Logikanya begini, kalau orang lembut bukan artinya dia tidak tegas. Kalau orang lembut itu ibaratnya besi yang ketika dilunakkan maka mudah dibentuk apa saja. Begitu. Nah, juga orang yang hatinya sudah lembut, ya, tidak sampai dikatakan di dalam Al-Quran na'udzubillah min dzalik summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, atau di dalam surah Al-Baqarah banyak disebutkan ayat-ayat yang bersinggungan orang-orang yang hatinya keras. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang hatinya keras itu sudah apa saja yang dibaca dalam Al-Quran, apapun yang dinasihati sudah tidak bisa dibentuk lagi. Beban mental. Nah, di dalam huruf hijaiyah ada waw dan ya yang sifatnya lunak. Kenapa? Karena dia ketika apapun yang masuk huruf di belakangnya, dia mau menerima huruf tersebut dan harokatnya. Jadi contohnya ketika dibacakan waw ya, huruf yang di belakangnya adalah sukina, infitah atau fatah, dan keadaan waw dan ya adalah sukun. Itu contoh besarnya yang digambarkan oleh Imam Al-Jazari. Contohnya seperti kita membaca au, ai. Membaca au, waw dan ya. Membaca huruf wa dan ya secara harokat saja itu sudah lunak. Wa, ya. Membacanya mudah dan tidak sukar, ya, dan juga masuk huruf apa saja yang di belakangnya tidak menjadikan dia sulit dibaca. Au, ai, atau maliki yaum, ya, atau fayauma idzin. Semua huruf-huruf yang lin, waw dan ya itu makanya dikatakan lunak karena cara membacanya adalah mudah dan apapun huruf yang di belakangnya masuk juga tidak sulit untuk dibaca. Ada huruf-huruf yang mudah ketika dibacakan secara dia tunggal, tapi ketika masuk huruf di belakangnya sudah sulit. Nah, contohnya adalah qaf, qaf,
Artinya sulit di sini bukan sulit tidak bisa dibaca, tapi berat untuk dibaca. Qaf misalnya ya, kita membaca ko, ko. Tapi ketika masuk huruf di belakangnya ko, berat untuk dibaca. Makanya huruf-huruf yang sifatnya tebal, ko, so, do, ro, to, ko, zo, yang kita himpun di dalam surah dan dalam sifat isti'la, itu semuanya hurufnya berat dan sukar untuk dibaca. Itu kalau umpamanya imam-imam ahli tajwid yang mengerti terhadap huruf-huruf, yang mengerti terhadap aswat, suara. Nah, begitu pakar-pakarnya. Beliau menyebutkan seperti itu. Makanya au dan ai, nah terkadang mudah dibaca tapi banyak salah, disepelekan. Contoh seperti kita orang Indonesia banyak membacanya au jadi o, au. Makanya saya ajarkan dari awal ketika membaca maliki yau, ya. Jadi jelaskan dulu ya, ada huruf ya, yau tulisannya begini. Bacakan dulu huruf ya, diperjelas, kemudian masukkan ke dalam waw yang sukun, yau. Jadi tidak terbaca yau, maliki yau, maliki yau, bacaannya keliru. Tapi kalau dibaca maliki yaumiddin, au, bukan au, bukan au, tapi au. Begitu juga ya, ai. Ketika dibaca ai, ada yang miring menjadi bergeser menjadi jadi imalah. Nah, imalah bukan di dalam circle Imam Hafiz lagi, udah beda circle. Masuk ke circle Imam Nafi', ya, bacaan yang lain, atau Imam Qalun, bacaan yang lain, itu ada imalahnya. Kalau kita Imam Hafiz cuma satu imalahnya, yaitu di Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Selain itu tidak ada. Makanya dimasukkan ke dalam bacaan-bacaan yang gharib di dalam Al-Quran. Kalau bacaan kita Imam Hafiz, riwayatnya dari Imam Hafiz. Nah, begitu. Nah, ini harus hati-hati Pak ketika membaca au dan ai atau huruf-huruf yang sifatnya lunak. Ketika kita membaca huruf wa, ya, tidak terlalu kelihatan sifat linnya, tapi ada. Seperti kemarin kita jelaskan qalqalah, ketika baca ba, ko yang berharokat, apakah ada qalqalah? Ada pantulan, tapi tidak kelihatan. Begitu juga membaca wa, ya yang berharokat, baik fathah, kasrah atau summa, apakah dia ada sifat lin? Ada, tapi tidak terlalu kelihatan. Baik, kita lanjutkan di sifat huruf yang keempat. Hurufnya waw dan ya, sudah hapus, afwan. Nah, 4, wal inhiraf. Inhiraf, inhiraf artinya bisa diartikan condong atau bisa diartikan apa bahasa Indonesianya kalau kita mau mengatakan selewengan atau dia sering berpindah, miring, ya bisa dikatakan miring, bisa dikatakan kalau bahasanya Pak Mamun, namun saya
condong atau miring. Ya boleh miring. Oke. Ini banyak inhiraf, banyak orang yang hanya menghafal saja miring itu apa, condong apa maksudnya. Nah, makanya di sini saya jelaskan bagaimana yang disebut dengan condong atau miring. Hurufnya ada dua, Pak. Suhiha fil lami war ra. Jadi hanya dua huruf inhiraf. Yang pertama lam dan yang kedua ra. Apa maksudnya condong? Makhraj huruf lam dan ra. Ini makhrajnya berdekatan. Ya, pada lidah bagian tengah agak ke depan dan ra itu ujung lidah. Ya, tapi sudah berdekatan dengan huruf nun. Nah, kalau bisa tekan ini lidah, ya, di sini lam, di sini ra, di sini nun. Nah, entar cara menyebutkan adalah tergantung lidah ini bagaimana dibentuk, terjadi huruf la, terjadi huruf ra, dan terjadi huruf nun, dan itu berbeda-beda. Oke. Yang dimaksud dengan condong adalah ketika kita membaca huruf lam, rumahnya di sini, Pak. Rumahnya di sini. Ya. Rumahnya di sini. Tapi ketika kita membaca huruf lam, maka dia berpindah, huruf lam berpindah menjadi seakan-akan rumahnya ini miring kepada huruf ra atau masuk ke rumah huruf ra. Jadi menyimpang. Saya itu mau saya sebutkan tadi, menyimpang, tapi nggak keluar kosakatanya. Menyimpang, melenceng. Kenapa? Sudah keluar dari rumahnya, dia masuk ke kamar yang lain. Ya, bisa dikatakan. Oh iya, logika pertama dulu. Saya sebutkan dari ada beberapa mazhab yang menyebutkan ini. Mazhab yang pertama, ini jumhur ulama tajwid menyebutkan huruf lam, Imam Jazari dan para kawan-kawannya DKK ya. Nah, huruf lam itu ketika disebutkan sudah menyimpang rumahnya ke huruf ra. Huruf ra menyimpang kepada huruf nun, maka dia bergeser. Itu disebutkan condong atau miring. Nah, tapi ada juga imam yang lain, diantaranya Imam Al-Farra, itu menyebutkan tidak melenceng. Artinya satu bagian ini, satu makharij ini, itu adalah satu rumah yang luas. Jadi logikanya seperti itu. Rumah yang luas, yang huruf lam bisa lari kemana saja. Kalau rumahnya luas, kan begitu ya Pak. Kalau rumah kita luas bisa kemana saja, enggak di tempat itu aja gitu. Begitu juga Allah, masih satu apa namanya? Nah, ibaratnya begini, ini lidah kita contohnya. Kalau di sini lam, ra dan nun. Nah, di antara semuanya satu bagian ini, satu titik ini, itu huruf lam, ra dan nun itu diibaratkan satu tempat. Jadi kalau mereka bergeser-geser tidak disebutkan menyimpang, tidak disebutkan menyimpang ke rumah yang lain, tidak. Nah, itu kalau pendapat imam yang lain. Nah, ini disebutkan condong. Kalau kita melihat ilustrasinya, lidah kita, nah seperti ini, ya. Ini lidahnya ya. Aku bawa aja. Nah, ini lidah. Ini bagian mulut kita. Nah, di sini lidah. Ketika kita membacakan huruf lam, ya, huruf lam, maka suaranya yang keluar dari
sini, ini keluar, terus kemudian dia berpindah ke tepi-tepi. Ini lam ya, dia berpindah ke tepi. Jadi anginnya keluar dari samping. Itu lam. La. Karena ujung lidahnya naik ke atas, gigi seri bagian atas atau langit-langit atas, maka suaranya keluar dari samping. La atau la. Adapun kalau ro itu berbeda. Kalau ro dari suara yang keluar dari sini tidak ke samping, tapi mengerucut ke tengah, maka keluar suaranya dari tengah-tengah lidah. Ro. Nah, begitu. Itu ilustrasi la dan ro. Dua sifat ini, lin dan inhiraf, itu masuk ke dalam sifat yang tidak berlawanan. Maka huruf waw dan ya yang tadinya 5 sifat di dalam sifat berlawanan maka bertambah. Jadi sekarang huruf waw dan ya sudah punya 6 sifat. 5 sifat dari sifat yang berlawanan dan ditambah 1 dari sifat yang tidak berlawanan, li. Kemudian juga lam dan ro. Kemarin ada nggak yang masuk ke dalam sifat yang tidak berlawanan, lam dan ro? Atau yang kita bahas kemarin adalah iqlab dan sofir. Ada nggak huruf lam dan ro? Tidak ada. Maka huruf lam dan ro sekarang sudah bertambah 6 sifat ditambah inhiraf. Nah, nanti ro ada lagi sifatnya, karena sifat yang paling banyak di antara semua huruf hijaiyah adalah ro. Nah, tambah dia satu lagi nanti, takrir. Takrir itu pengulangan. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tapi nunnya belum. Oh, iya. Nun ini tidak masuk ke dalam inhiraf. Ini cuman ilustrasi menyimpang saja. Kalau rumah la bergeser rumah ro. Rumah ro ketika dibacakan dia bergeser menjadi kepada rumah nun. Ini makhrajnya saja, tempat keluar hurufnya. Jadi ketika kita lafalkan, harusnya tempat keluarnya berasal dari rumahnya sendiri, tapi tidak. Lam dan ro ini ketika kita sebutkan, ketika kita bacakan, maka lam dan ro ini menyimpang, seakan-akan keluar dari ketika kita menyebutkan rumah la, seakan-akan dia keluar dari rumah lam dan titiknya sendiri menyebar dan titik ro juga. Begitu. Bagaimana ilustrasi sesungguhnya? Nah, mungkin kalau ada apa namanya itu, layar ya, kita bisa tampilkan videonya. Kalau begini mungkin kurang sedikit, saya dalam menjelaskan juga mungkin kurang talent. Tapi kalau kita lihat ilustrasinya mungkin lebih cepat paham. Ya baik. Untuk sifat ini ala kulli hal, lin dan inhiraf memang walaupun diilustrasikan, Pak. Makanya ketika kita ngajarin anak-anak Tuhfatul Atfal atau Al-Jazariyah, walaupun kita jelasin nih lin inhiraf nggak masuk, Pak. Kita aja sulit memahaminya, apalagi anak-anak. Jadi cukup mereka hafal saja. Udah, kamu hafal aja dah. Nggak terlalu paham nggak apa-apa, nanti kamu pahami. Nah begitu. Kan kita gitu juga ketika dulu hafal tapi nggak paham. Ini juga. Jadi kenapa sifat huruf itu gak terlalu diajarkan kepada anak-anak kita? Karena memang susah memahaminya, mengilustrasikannya, butuh dikompromikan, dikombinasikan dengan ilmu aswat, ilmu suara. Nah juga nanti masuk ilmu apa, fenotika ya. Nah
itu ilmu suara, ini biasanya ilmu musikal juga. Nah, gini, nanti kita tanya sama pakarnya. Iya, ini benar. Jadi itulah Al-Quran, luar biasa. Makanya disebut Al-Quran itu induk segala ilmu, karena masuk include di dalamnya semua ilmu. Jadi kalau kita katakan Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran yang luar biasa ini, Al-Quran ini bukan hanya bacaan yang kita lihat, tapi indah dari segala sudut. Nah, makanya yang masuk dalam unsur Al-Quran ini ada unsur logikanya yang dijelaskan dalam Al-Quran, makna-maknanya bukannya masuk logika kita, masuk Pak, logika. Terus kemudian etikanya di dalam Al-Quran banyak sekali mengajarkan terkait dengan etika, itu hudan, itu hidayah. Dan yang ketiga yang luar biasanya, estetikanya juga, jadi keindahannya juga. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran nggak hanya indah ketika kita mendengarkan orang membaca. Ketika kita mendengarkan orang membaca, indah. Kenapa? Karena ada teratur, not-notnya, ilmu tajwidnya. Karena ada ilmu tajwid, panjang pendek, notnya itu teratur. Jadi walaupun orang suaranya nggak bagus, nggak itu nomor sekian. Nah, itu kopralnya. Nagom, ketika orang yang melantunkan dengan irama banyak sekali, ada ilmunya sendiri, ilmu nahawan, bayati dan segala macam. Itu kopralnya. Generalnya apa? Ini sifat huruf yang kita pelajari, makhrajnya, terus juga panjang pendeknya, ilmu tajwidnya. Ketika itu sudah pas, nggak perlu suara enak, nggak perlu nagom yang bagus. Sudah diberikan melalui rumus-rumus ini. Kita membacakan Al-Quran secara nyaman tersendiri, enak, gitu. Jadi ketika not-not itu ada, maka di situ indah. Ini kalau Al-Quran itu di bangsa Arab pertamanya turun, tidak ada nagom-nagom Pak. Sehingga perkembangannya dikembangkan oleh ulama-ulama Mesir, sudah dirumuskan irama-irama. Terus kemudian gak hanya itu, dikembangkan kembali oleh orang Turki. Apa yang dikembangkan? Ini dari segi estetika ya Pak, dari segi keindahannya. Apa yang dikembangkan? Tulisannya. Jadi makanya akhirnya kita kenal kaligrafi, khat yang luar biasa. Makanya kita kalau ke Turki Pak, nggak kita dengar suara bagus-bagus yang baca Al-Quran di sana, jarang. Tapi yang kita lihat apa? Simboliknya, khat di mana-mana. Nah, itu di Turki. Tapi kalau di Mesir, orang yang melantunkan yang indah-indah, gitu. Tapi kita yang mungkin tidak dianugerahi Allah suara yang bagus, tidak perlu Pak. Kita baca Al-Quran sesuai dengan sifat yang diajarkan, sesuai dengan tajwidnya yang benar, itu sudah menghasilkan Al-Quran yang indah. Masya Allah. Itu kalau kan la sama orang kan bisa tebal tipis, itu apa maksudnya di mana masuknya? Masuk di ini juga atau ada hal lain atau subnya? Gimana Pak? Kan ra sama la itu kan bisa tebal tipis pengucapannya. Iya. Nah itu masuknya di mana? Di ininya, di intinya atau di subnya atau gimana? Iya bagus. Oke. Lam dan ro ini juga punya, ntar kalau sudah di breakdown lagi, dia ada yang bacaannya tarqiq dan ada yang bacanya tafkhim. Ya, ketika kita la, kita bacakan dengan tafkhim. Allah di lafaz jalalah jadinya lebih tebal, dan ro ketika dia berharokat fathah dan kemudian dia didahulukan harokat fathah dan dia berharokat sukun juga dibaca tebal, dan tarqiq ketika dia berharokat kasr. Nah, ini semua ketika kita membacakan tebal, ya, tafkhim, ini lebih kelihatan condongnya. Allah. Nah, ini yang saya katakan, Allah. Ini lam yang tafkhim sudah rumahnya
lam ini akhirnya bukan lagi ro yang masuk, tapi sudah menyimpang ke huruf nun. Sudah jauh sekali menyimpang. Coba baca na. Au. Masuk gak ke huruf nun? Ujung lidah yang dirasakan. Au. Na Allah. Na Allah. Tapi kalau kita baca la, beda ya. Masih di titiknya, nggak terlalu jauh. La. Tapi sudah jauh. Nah itu maksudnya Pak. Jadi menyimpang. Kalau dia tafkhim, nah justru kalau seperti lam jauh sekali sampai ke rumahnya itu dia pergi. Nah ini namanya inhiraf. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau yang terkait dengan ya tadi kan memang kita sering salah ya. Ya. Apakah merubah arti atau enggak? Oh iya. Kalau untuk arti tidak merubah, tapi di sana disebutkan lahan. Lahan itu keliru ketika kita membacakan, tapi tidak merubah arti. Nah, gitu. Apakah kita berdosa, Pak? Nah, tergantung. Kalau kita sudah belajar, tidak boleh jatuh lagi dalam kesalahan. Kalau tidak belajar, tidak masalah. Artinya belum tahu. Sekarang sudah tahu, sudah dapat ilmunya, makanya jangan salah lagi. Begitu. Orang yang sudah dapat pemahaman lebih besar azabnya daripada orang yang tidak tahu. Makanya istimewanya umat-umat kayak orang-orang Israel, ya, Bani Israel, umatnya Nabi Musa, mereka diberi keistimewaan. Sudah banyak mereka tahu. Allah yang turunkan ilmu mereka langsung diajarkan. Ya, keistimewaan makanan-makanan diturunkan, makanan yang tidak biasa. Tapi ketika mereka menyimpang, azabnya lebih besar. Gitu. Makanya kita kalau kita membaca Al-Quran sudah tahu ilmunya, jangan sampai salah. Nah, begitu Pak, disebutkan dengan lahan saja. Lahan itu bacaan yang keliru. Gitu. Ya Pak Fidi. Nah, itu saya pernah dengar ada yang bahas inhiraf itu, katanya titiknya bukan di ujung lidah tapi agak ke bawah sini, apa betul? Jadi lidah tapi yang bukan ujung tapi agak ke bawah gitu. Di tepi. Untuk lam sama roknya. Di tepi lidah. Jadi lidahnya kayak nekuk ini gitu. Gitu apa bukan? Itu secara harfiah. Secara harfiah memang titiknya di situ Pak. Jadi dia ketika kita membacakan, cara pembacaannya la dan ro. Makanya dikatakan inhiraf bisa masuk miring, karena bisa masuk condong, karena memang ketika kita membaca seperti Pak Fidi jelasin tadi, la ro. La ini ketika kita bacakan ini nih seakan-akan tepi lidahnya adalah tempat titiknya gitu, seakan-akan luas dia tempat titiknya. Nah, kalau kita bacakan nekuk, iya nekuk, karena memang cara membacanya seperti itu. La nekuk, ujungnya kena ke langit-langit atas. La. Sedangkan ro tidak kena ke langit atas, tapi dia lebih bersentuhan ke dasar bawah. Ro. Tapi ujungnya hanya menyentuh sedikit, nyentil langit atas, kemudian bersentuhan dengan permukaan bawah. Kalau disampaikan seperti penjelasannya Pak Fidi, iya benar juga. Gitu. Saya ilustrasikan rumah yang condong ini lebih jelas Pak. Tapi ketika cara membacanya benar seperti Pak Fidi jelasin. Gitu. Itu inhiraf. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak kita lanjutkan bacaan Talaqi Al-Fatihah tidak. Hari ini kita cukupkan di pembahasan lim dan inhiraf.
Insya Allah kita akan lanjutkan ke depan sifat takrir dan sifat selanjutnya. Oke, to be continue. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, saya mungkin biar saya yang tunjuk kali ini ya. Jadi tidak dari kanan. Biar lebih adil. Pak Mahmud udah siap-siap semua. Boleh saya pinjam mejanya? Mungkin Pak Fidi ini di samping saja, biar kelihatan bacanya juga. Nah, biar nanti mungkin yang mau review ya bacaannya bisa nonton YouTube-nya. Jadi begini cara saya baca tadi. Nah, ada yang salah kelihatan. Oh, tadi itu keliru. Nah, jadi bisa review kembali. Gitu. Tafadhol Pak Ahmad duluan. Waalaikumsalam. Silakan Pak, langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih pelan lagi Pak, diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang saya bilang. Ta'alaihim. Jangan ta'alai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan sampai terpantul. Ghairil maghdubi 'alaihim. Masih kelihatan Pak. Ghairil maghdubi. Jangan Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Kurang banyak Pak, diulang Pak. Ghairil maghdubi. Tarik nafas dulu Pak, biar nyampe. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, kita ulang sekali lagi ayat 7 ya, dilancarin lagi. Insya Allah beberapa pertemuan lagi nanti kita masuk ke juz 30. Khair, jazakumullah khairan Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Dilanjutkan Pak Sam. Panggilnya Sam Pak. Sanji. Sam. Komplain. Samuel. Samuji. Mr. Sam.
Pemanisnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Masih kedengaran sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya terlalu tebal. Walau enggak. Tipisin lagi. Walau Ghairil maghdubi 'alaihim bi'alaihim, him hanya lebih jelas. Ghairil maghdubi 'alaihim bi'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. masih kurang Pak, sedikit lagi, haknya masih kurang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Pak Sanuji bacanya bi'alaihim, nggak tahu antara yi atau hi. Coba Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim Bi'alaihim, lepaskan anginnya. Ghairil maghdubi 'alaihim Masih kurang Pak. Angin hak keluar dari dada. Jadi apa yang ada di dalam dada anginnya keluarkan. Ya setidaknya walaupun masalah nggak keluar dari dada, anginnya keluar. Masuk ya Pak. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Pak Mamun kita ulang sekali lagi, dilancarkan nanti. Pak Sam. Pak Mamun mulai kayaknya. Khair Pak Samuji, barakallahu fiik. Kita lanjutkan beberapa sekali pertemuan lagi, insyaallah sudah masuk ke juz 30. Fadhal, saya panggil ashabul yamin yang sering di sebelah sini ya, saya panggil hari ini duluan. Yang biasanya sebelah sini. Nah, silakan Pak. Belum ada deh Pak. Belum ya, kemarin Belum Pak. belum. murid baru. Enggak. Siapa namanya Pak? Nugroho Pak. Anu. Fadhal Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Ar-Rahman Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Pak Nugroho, saya hitung Pak Nugroho lancar sampai ayat 6 dulu. Nah, sudah luar biasa. Pertemuan pertama sudah ayat 6. Alhamdulillah, barakallahu fiik Pak Nugroho. Nanti insya Allah dilancarin lagi. Amin. Selanjutnya Abi ya, silakan. Belum ada soalnya kemarin. Belum ada Pak? Belum ada. Belum nyampe. Enggak, Pak Iwan kemana soalnya? Ini ashabul yamin kecuali Pak Yogi. Kalau Pak Yogi saya panggil duluan, nanti nggak ada yang bawa pulang. Sekretarisnya hilang mungkin. Nah, silakan. Fadhol yang mau sholat syuruk, fadhol. Atau yang mau silakan ada aktivitas lain di luar yang sudah store boleh meninggalkan. Saya izinkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang Abi. Siratal ladzina To lebih sedikit ditebeli, lebih sedikit ditahan dan disentak. Siratal, bukan siratal ladzi, siratal ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti notnya itu di lam. Tadi sering dipraktikkan seperti itu. La wala, supaya tidak keluar huruf lam yang tebal. Walau. Kebanyakan seperti ini karena kenapa? Huruf di depannya huruf tebal, jadi keseret huruf lamnya. Walau, walau, nah, lau,
walau. Kalau kita slow motion nih, walau. Enggak, walau. Itu kalau kita slow motion, walau. Tidak, walau, walau. Berikan istitalah di dha. Walau dha. Insyaallah saya hitung sampai ayat 7 dilancarkan. Sekali lagi ya Budi, insyaallah kita lanjutkan ke surah juz 30. Barakallahu fiik. Pak Adi, ada Pak Adi? Nggak Adi. Tadi saya tujuhnya salah, kurangnya di mana? Tadi belum dikoreksi yang tujuhnya. Yang 7. Ghairil maghdubi alaihim. Tadi Pak Nugroho di ayat 6 sampai ayat 6. Ayat 7 saya biarkan dibacakan, tapi makanya saya bilang Pak Nugroho dilancarkan sampai ayat 6. Pak Marzuki absen. Pak Dedi absen. Pulang tanggal Sabtu Minggu. Ustaz Bilal, tafadhol. Syekh Bilal. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Nanya tebal Ustaz. Ihdina siratal. Masih sedikit tebal. Ditipisin sedikit lagi. Ihdina siratal. Ihdina siratal mustaqim. Sekali lagi diulang. Ihdina siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim, haknya lebih dikeluarin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama. Ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah besok Ustaz Bilal masuk ke juz 30. Insyaallah nanti ijazahnya saya berikan ijazah juz surah Al-Fatihah dulu. Insyaallah. Nah, nanti kalau sudah Ustaz Bilal selesai masuk juz 30, kalau saya berhalangan Ustaz Bilal yang ketiga. Ya khair, barakallahu fiik. Ya.
Selanjutnya, fadhil Ustaz. Antum baru ya perlu. Saya baru lihat soalnya. Pak Arif, Pak. Tinggalnya di mana, Pak? Di percetakan. Oh ya. Semoga istiqomah, Pak. Insyaallah selalu biar berkelanjutan terus. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang sekali lagi, jangan terlalu cepat, santai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Gak perlu buru-buru Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahman, bukan O. Ar-Rahman. A. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang sekali lagi Pak Arif. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal nasi. Miring Pak, perhatikan menurut saya. Ihdinas Tarik. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta. Gak boleh na'ana. Enggak. Na'an'amta. Siratal ladzina an'amta. Masih sedikit kelihatan pantulan. Siratal ladzina an'amta. Enggak an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedikit lebih tawasud, sedikit lebih panjang, sedikit lagi. Siratal ladzina an'am, ditahan sedikit. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih kurang tawasudnya. Nun ada tawasudnya. Artinya di situ satu ketukan, jangan disambung. An'amta, enggak. Siratal ladzina an'amta. Mim juga an'amta. Mim yang sukun satu ketukan. Jadi nggak bisa an'amta, nggak ada ketukan. An'amta. Coba Siratal ladzina an'amta 'alaihim. tahan sedikit. An'amta. Bagus seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika dibaca nggak ada lagi tuh, nggak ditahan lagi, tahan sedikit. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang, tahan sedikit lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Coba Pak. An'amta. An'amta. Nah, seperti itu. An'amta. An'amta. Coba diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Pak Arif, nanti dilancarkan sampai ayat 6 sudah bagus, cuman perlu pengulangan. Tapi ayat 7 PR-nya masih an'amta, kurang tawassul. Baik Pak Arif, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Fidi, tapi Pak Fidi jangan langsung pulang ya setelah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama Pak Fidi harus ditahan sedikit lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya belum dapat Pak Fidi. Kalau Pak Fidi baca begini. Bibirnya masih mim, lebih ditebalin. Ya, tidak enggak. Tebalin. Waladdallin. Ulang Pak Fidi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Pak Fidi, masih kita ulang ayat 7. Kira-kira satu pertemuan lagi, insya Allah kita lanjutkan ke juz 30. Barakallahu fiik. Pak, silakan Pak. Pertama juga ya Pak. Baru. Namanya Pak? Maisuri. Masruri. Mashuri. Mas'urun. Ya, silakan Pak. Nah, lebih jelas. Masih kurang jelas Pak. Kalau dibaca enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanya tebal masih. Bukan minasya. Coba Pak, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Atau perlu Al-Quran Pak? Ya. Coba. Nah, biar jelas kelihatan. Kelihatan Pak masih? Kalau tulisan masih. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, saya ulang sedikit. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasna, bukan konus nos. Kanasna nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih tebal Pak. Na juga na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Pak Mashuri baca na. Nah, Nah, nah. nah itu jelas ya. Ketika Pak Mashuri baca agak tidak jelas dan tebal. Na jadinya. Nas. Iyyaka na. Seperti Pak Mashuri baca na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dibaca ulang Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi diulang. Iyyaka na'budu Kana'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sampai di situ dulu Pak Mashuri. Itu sampai ayat berapa? 4 ya? 5. 5. Baik. Barakallahu fiik Pak Mashuri. Besok masih insya Allah ada Pak, Sabtu Minggu ya Pak. Insya Allah semoga bisa mengikuti terus. Fadhal Pak Mashuri. Dan besok ada subuh gabungan. Oh gitu. Mungkin Sabtu depan, Pak. Oh ya insya Allah. Subuh gabungan. Iya. Subuh gabungan. Kalau itu- Ustaz bisa hadir, Subuh gabungan itu gimana Pak? Gabung dari satu kelurahan beberapa ini, masjid gitu. Ada kajian. Kajian? di sini Jadi beberapa masjid gabung ke sini gitu. Oh khair. berkeliling. Kita Oh, jadi nanti minggu ini giliran di sini, gitu. dapat Dan besok giliran kita di sini. tempatnya Ustaz minggu kemarin di tempat Bilal. Ustaz Bilal. Jadi geser. Oh, insya Allah. Besok ke rumah Vidi. Terus ke rumah saya. Amin. Insya Allah kita mau main. Ya. Baik. Selanjutnya silakan Pak. Pak Toha. Pak Toha. Silakan Pak Toha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pak Fidi, Pak Toha. Pak Toha ini saya tulis sampai ayat 4 dulu. Kita lancarin terus kemudian bacaannya supaya lebih fasih. Nah, insya Allah baru kita lanjutkan nanti di ayat selanjutnya ya Pak. Khair Pak Toha, semoga istiqomah terus bisa melanjutkan sampai akhir. Insya Allah. Sebenarnya nggak ada akhirnya sih Pak ya. Iya. Sampai langit. Sampai langgeng. Akhir usia. Langit roboh. Pak Suparno. Nah, Bapak ini. Pak Gede sampai tutup usia. Pak Gede. Fadhol Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih kedengaran sedikit syaitan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sempurna sekali haknya Pak Suparno. Maliki Bagus. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa tipis Pak. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Masih no. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Suparno sering-sering menyebutkan huruf-huruf tipis seperti ma dan na. Coba Pak Suparno baca na. Nah, Itu tipis. Ketika membaca keseret huruf tebal jadi tebal. Nas, nos, na, bacanya. Nah, kalau Pak Suparno baca na, nas, nos. Kalau padahal Pak Suparno bisa mengucapkan na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, na itu masih kedengaran tebal. Nanti sering dilatih di rumah Pak biar dapat na. Tipis digabungkan ke tebal. Memang gak gampang Pak. Harus butuh beberapa kali latihan supaya sempurna. Baik, terima kasih Pak Suparno. Barakallahu fiikum. Silakan Pak Andika. Ini juga kan lagi menghadap ya. Sekarang insyaallah barakallah. Gua belum minta nomor telepon itu Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masih tebal, terlalu tebal. Ihdinas siratal tol. Jangan terlalu lama ditahan. Tol. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haknya Pak Dika. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi anginnya lebih kencang. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Andika sekali lagi diulang Al-Fatihahnya, nanti insya Allah sudah masuk ke juz 30. Toyib Pak Musman. Nah itu kemarin ini cabut dia. Pak Usman belum ketulis ya? Iya cabut kemarin. Oh, iya. Pulang kampung Pak? Oh, oh gitu. Oh Masya Allah, saya keduluan pulang kemarin Pak Usman. Oh, masuk. Keluar. Saya keluar, Pak Usman masuk. Iya. Kita hari ini double strike Pak Usman. Silakan Pak Usman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Jangan jangan sampai ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين صراط الذين Nah gitu bos. Kalau Pak Usman baca lebih mendekati ke sya, sudah sedikit masuk ke sya. Jadi bacanya si. Siratal ladzina an'amta alaihim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di siratal ladzina an'amta alaihim itu masih PR Pak Usman, nanti silakan diulang-ulang lagi. Sebelumnya sudah alhamdulillah sudah bagus progresnya. Baik, barakallahu fikum Pak Usman, Syekh Usman. Fadhal Pak Mahmud. Iya. Jam belakang gimana catatannya saya? Belum Pak Mahmud. Kemarin nggak ada ya? Pertemuan kemarin? Nggak ada. Libur Pak. Masuk mah. Masuk. Orang-orang libur saya masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hier ditahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Ingat, ro juga tawassul ya. Apa huruf-huruf tawassul? Lin, Umar, lam, nun, a, mim, ro. Enggak, ar-Rahman, enggak, tahan satu harokat. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina coba Pak. Gak perlu Hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang keduanya baru an'amta, satu satu huruf alif, satu huruf ain. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil tipis. Ghairil maghdubi alaihim tipis waladdallin. Oke, nanti ayat 7 harus perbanyak kita lancarin lagi Pak Mahmud. Ayat 7 Pak Mahmud harus murajaah lagi. Khair, barakallahu fiik Pak Mahmud. Alhamdulillah. Next Pak Reza.
Ini Bapak siapa? Pak Ade. Pak Tadi Ade. dipanggil. Ya, tadi dipanggil. Iya. Bukan Pak Oh, Ade. sholat ya? Enggak, lagi ke toilet. Oh, begitu. Silakan Pak Ade duluan. Pak Ade duluan ya. Setelah itu baru Pak Reza. Saya kirain absen Pak Ade. Ke belakang dulu. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu masih tebal. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ihdinas tipis sirat. Ihdinas sirat. Pak tipisin. Ihdinas sirat. Coba Pak Ade miringin mulutnya nyengir. Ya. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggak nyampe Pak. Kalau nggak nyampe, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh wakaf di situ. Kemudian diambil sedikit ghairil maghdubi. Kalau mau diwakaf ghairil maghdubi 'alaihim, terus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak apa-apa kalau lagi belajar begini. Tapi kalau di dalam sholat atau dibaca Al-Fatihah ketika jadi imamkah ataupun apa, diusahakan sampai ghairil maghdubi 'alaihim, di situ wakafnya. Baru diulang sedikit ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ade, saya tulis di sini sampai ayat 6 dulu. Ayat 6 Pak Ade, PR-nya adalah menipiskan huruf so. Huruf-huruf tipis Pak Ade harus lebih jeli. Ya. Silakan Pak Ade, barakallahu fiik. Pak Reza. Ada hadiahnya nggak Pak? Ada hadiahnya. Masya Allah. Bahagia. Maaf banget akhirnya ada. Fadal. Ya. Fadal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. tahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Alhamdulillah. Astagfirullah. Mau minum dulu Pak? Boleh. Aus. Kemarin yang Jakarta mana? Tidak hadir Pak. Pak Dedi. Pak Dedi ya. Oh iya. Pas dibilang Jakarta. Ketika dibilang zikir, dibilang jikir. Nah itu bisa baca huruf jim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Reza, di sini saya tulis ayat 4 dulu, ya. Udah sampai. Ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Dua-duanya iyanya panjang dan lebih sedikit ditekan. Nah, kemudian PR-nya Pak Reza adalah masih huruf za, masih belum terlalu tipis, dan huruf ha. Nah, itu hurufnya nanti lebih sering diucapkan, lebih sering dilatih supaya keluar sesuai dengan makhrajnya. Za dengan ha. Ya, khair Pak Reza, barakallahu fikum. Pak Yogi. Enggak terakhir. Anda selesai. Akhir penutup dari segala qurra. Kalau Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, ini khatamul qurra. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, udah bisa pakai nanggung pula. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam dengan a masih kegabung Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairil maghdubi alaihim. Sedikit Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah Pak Yogi. Insya Allah pertemuan ke depan Pak Yogi bisa melanjutkan surah pendek di juz 30 ya. Nanti Pak Yogi sama Ustaz Bilal insya Allah saya berikan ijazahnya surah Al-Fatihah. Khair barakallahu fiik. Mungkin kalau Pak sahabat zaman Nabi dulu, Pak Yogi mungkin ya bisa dikatakan sahabat Umar bin Khattab kali ya. Tegas sekali suaranya. Ada sahabat Pak Utsman yang lembut, terus kemudian ada Pak Yogi yang tegas. Oke, saya Pak Yogi, jazakumullah khair untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Pak Yogi, ini saya titip sama Pak Yogi, insyaallah silakan disimpan. Berarti besok pertemuan selanjutnya di hari Sabtu pekan depannya. Iya. Insyaallah. Hari besok ini ada subuh gabungan.